wabarakatuh. Halo, nama saya Septi Anggraini. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah di novel The Hundred Towered City, karya Gary Kilworth. Novel ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yaitu Roger, ibu yaitu Kate, dan 3 anak mereka, Jack, Annie, dan Davy. Roger adalah seorang penemu yang sangat pintar. Temuan terbarunya yaitu sebuah alat penjelajah waktu yang berbentuk sebuah arloji. Cara kerja alat ini yaitu dengan dipasangkan ke sebuah motor Michaels 1947 milik Roger. Dan yang paling terpenting, saat pengendara harus berkecepatan 42,22 mil per jam dan ditahan selama 10 detik. Kisah bermula dari Jack dan adik-adiknya yang pulang dari perkemahan sekolah dan tidak menemukan orang tua mereka di rumah. Mereka lalu menemukan secari kertas yang ditempelkan di kulkas. Kertas itu berisi pesan yang tertulis, sedang dalam perjalanan singkat ke Praha pada tahun 1903. Akan kembali dalam beberapa menit. Kalau kami tidak ada saat kalian pulang, makan malam sendiri saja. Jika ada masalah, telepon nenek dan kakek. Malam semakin larut, tetapi orang tua mereka tak kunjung pulang. Jack dan adik-adiknya memutuskan untuk tidur dan berharap agar orang tua mereka sudah pulang keesokan harinya. Pada tengah malam, Jack mendengar suara motor milik ayahnya berhenti tepat di depan rumah. Dan dia berharap kalau itu adalah kedua orang tua mereka yang sudah pulang. Tetapi saat dia membukakan pintu, yang datang malah bukan orang tua mereka, melainkan seorang pemuda berbadan tinggi dan memakai pakaian yang agak sedikit aneh. Jack mempersilahkan ia masuk. Pemuda itu ternyata bernama Blazek. Ia adalah sepupu jauh ibunya yang datang dari masa lalu untuk menyampaikan pesan kepada Roger dan adik-adiknya bahwa orang tua mereka sedang ditahan oleh polisi karena dicurigai sebagai mata-mata dan alkimiawan. Praha pada masa itu sedang mengalami krisis politik. Banyak mata-mata dan pemberontak yang ingin menjatuhkan kerajaan Austria. Karena berpenampilan agak berbeda dan sering bertanya-tanya, orang tua Jack dicurigai sebagai mata-mata. Mendengar hal itu, Jack dan adik-adiknya memutuskan untuk pergi ke Praha pada tahun 1903 dan menyelamatkan orang tua mereka. Nah, petualangan dimulai saat mereka sampai di Bohemian Praha pada tahun 1903 dan sampailah ke tempat Franz Kafka muda. Rumah Franz Kafka dipakai untuk menjadi titik temu dan untuk menyembunyikan motor time travel mereka. Di novel ini juga dijelaskan bahwa ayah Franz Kafka yang bernama Hermann Kafka itu adalah seorang pedagang. Nah, ayahnya ini sering berpergian, jadi Franz Kafka sering sendirian di rumah. Keesokan harinya, Jack, Annie, dan Davy nekat keluar dan mencari orang tua mereka dengan bertanya-tanya kepada orang-orang. Karena mereka bertanya-tanya dan perilaku mereka agak sedikit aneh, mereka dicurigai oleh polisi dan hampir ditangkap oleh polisi, tapi berhasil kabur. Nah, saat mereka kabur dari polisi ini, Davy ternyata terpisah dari Annie dan Jack. Davy terselamatkan oleh seorang wanita tua yang menjadikannya sebagai aktor di teater. Sedangkan Jack dan Anne bertemu dengan seorang pria yang berbadan besar, yang ternyata ia adalah sosok Golem. Golem ini adalah makhluk mitologi yang diciptakan untuk melindungi bangsa Yahudi pada zaman itu. Jack dan Anne di novel ini berteman baik dengan Golem. Golem mengajak mereka ke tempat tinggalnya, tetapi karena tempat tinggal Golem ini kecil dan tidak bisa menampung mereka semua, akhirnya Golem menitipkan Jack dan Anne ke tetangganya yang bernama Dvorak. Singkat cerita, Jack dan Anne berusaha mencari Davy. Saat sedang mencari
adiknya, Jack tidak sengaja melihat arloji milik ayahnya terletak di etalase toko penggadaian. Nah, keesokan harinya ia berniat untuk menebus arloji itu. Tetapi ternyata arloji itu sudah dibeli oleh seorang pria yang memiliki tangan palsu. Karena kesal arloji milik ayahnya hilang dan adiknya yang tidak kunjung ditemukan, Jack frustasi dan nekat mendatangi kantor polisi, melaporkan bahwa adik mereka hilang. Tapi saat ditanya alamat oleh polisi, ia tidak bisa menjawab dan berakhir mereka berdua ditangkap. Jack dikirim ke pasukan militer dan Anne dikirim ke seorang wanita yang merupakan agen biro pembantu rumah tangga. Annie kemudian dikirim ke rumah seorang kontes dan dijadikan sebagai pembantu dapur luar. Annie dikirim ke rumah seorang kontes dan dijadikan pembantu dapur luar. Tapi karena kecerdasannya, dalam sehari ia diangkat menjadi pendamping kesayangan kontes. Di kediaman kontes, ia berteman dengan beberapa orang, yaitu seorang pemuda yang bernama Ted. Ia bekerja sebagai penjaga istal. Terus Bots ini seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai penyemir sepatu dan koki dapur di kediaman kontes. Singkat cerita, Jack masuk militer dan berada pada resimen jalan kaki ke-14. Di kemiliteran, ia berteman baik dengan Jiri dan Martin Steiner. Tak lama, Jack menemukan keberadaan Annie. Dia lalu mengunjungi Annie dan menceritakan tentang apa yang telah terjadi padanya selama ini. Mereka membuat rencana untuk menyelamatkan orang tua mereka. Annie memberitahu Jack bahwa ia dan kontes akan mengadakan pesta dan mengundang orang-orang penting. Annie akan mencari informasi kepada orang-orang itu mengenai orang tua mereka. Saat pesta dimulai, Annie bertemu dengan seorang pria bertangan satu dan melihat pria itu memakai arloji milik ayahnya. Annie segera memberitahu Jack bahwa pria yang memiliki arloji ayah mereka bernama Herr Spitzer. Pria itu adalah seorang detektif polisi yang menangkap orang tua mereka berdua. Nah, Herr Spitzer ini dalam novel ini ia sering disebut dengan si Musang. Singkat cerita, Jack membuntuti si Musang dan berhasil mendapatkan arloji milik ayahnya dan menemukan tempat orang tua mereka ditahan, yaitu di sebuah puri bernama Puri Karlstein. Mereka berdua menyusun rencana, dan pada malam hari mereka pergi ke puri itu dengan menaiki kereta untuk membebaskan orang tua mereka. Di rencana kali ini, Jack meminta bantuan kepada Gollum. Berkat bantuan Gollum, mereka akhirnya berhasil membebaskan orang tua mereka dan bergegas kabur dengan menaiki kereta ke Praha. Sampai di Praha, mereka bergegas ke rumah Franz Kafka. Lalu Franz memberikan mereka kunci apartemen milik temannya yang kosong untuk tempat bersembunyi keluarga itu. Nah, sekarang tinggal si bungsu Devi yang masih belum ditemukan. Karena mereka sudah menjadi buronan polisi dan militer, tak ada cara lain mencari Devi, kecuali hanya melihat dari jendela apartemen mereka. Setelah seminggu memantau melalui jendela, mereka akhirnya menemukan Devi yang ternyata bekerja di sebuah gedung teater. Devi akhirnya ditemukan. Mereka semua lalu bergegas ke rumah Franz Kafka, melewati lorong rahasia yang dipandu oleh Blazek. Sesampainya di rumah Franz Kafka, mereka bergegas menaiki motor itu. Tapi karena beban yang sangat berat, motor Roger bergerak agak sedikit lambat. Di ujung jalan ternyata si Musang dan rekan-rekannya berhasil menemukan keluarga Roger. Setelah aksi yang begitu menegangkan dan hampir tertangkap oleh si Musang, keluarga itu pun berhasil kembali ke masa depan dengan selamat. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.